Setiap tepat pukul 12 malam, dari kamar seorang anak kecil, terdengar siulan panjang. Bukan siulan biasa, nadanya sama. Tidak pernah meleset, seolah sedang memanggil sesuatu. Lalu suatu malam, siulan itu dibalas, dan keesokan paginya, anak itu ditemukan di gudang bawah tanah. Dengan kondisi yang tidak manusiawi, ini bukan hanya cerita tentang kutukan. Ini tentang rahasia gelap keluarga kaya yang rela melakukan apapun demi menjaga nama baik. Dan siulan itu masih terdengar sampai sekarang. Setiap tengah malam, dia bersiul sampai sesuatu menjawab. Tahun ke-1966, di sebuah kota kecil yang sedang berkembang, berdirilah rumah paling megah di antara deretan bangunan tua yang mulai kusam dimakan waktu. Rumah itu mencolok dengan pagar besi tinggi, halaman luas, dan dua patung singa batu yang berdiri kokoh di kanan kiri gerbang. Orang-orang yang lewat selalu melirik, entah karena kagum atau karena rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rumah itu milik Pak Sipto, seorang pengusaha kaya yang namanya disegani sekaligus ditakuti. Tidak ada yang berani terang-terangan membicarakannya dengan nada buruk. Hampir semua proyek besar di kota itu, mulai dari pembangunan pasar baru, gudang, logistik, hingga pembukaan lahan di pinggir kota, selalu dikaitkan dengan namanya. Orang-orang bilang kalau ingin usaha lancar, jangan sampai bermasalah dengan Pak Sipto. Di rumah besar itu tinggal istrinya, Bu Arum, perempuan anggun yang selalu tampil rapi dan terawat, serta putra tunggal mereka, Arka. Arka adalah pusat dari segalanya. Sejak lahir, hidupnya sudah dilapisi kemewahan. Kamar tidurnya lebih besar dari ruang tamu. Rumah kebanyakan warga, rak mainannya penuh dengan mobil-mobilin dari luar negeri, robot-robot mahal, boneka mekanik yang bisa berbicara dalam bahasa asing. Lemarinya berisi pakaian impor yang bahkan jarang dipakai 2 kali. Di halaman belakang ada kuda poni kecil khusus untuknya, lengkap dengan kandang bersih dan perawat pribadi. Apapun yang Arka mau selalu tersedia. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Arka tidak pernah benar-benar diasuh oleh ayah atau ibunya sendiri. Pak Sipto lebih sering sibuk dengan urusan bisnisnya. Pagi berangkat sebelum Arka bangun, malam pulang saat anaknya sudah tertidur. Bu Arum juga lebih sering menghadiri arisan, pertemuan sosial, atau sekadar mengurung diri di kamar sambil membaca majalah. Arka dijaga oleh 7 pengasuh yang bergantian mengurusnya. Salah satunya adalah Mbok Lasmi, perempuan tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata lembut. Mbok Lasmi sudah bekerja di rumah itu sejak Arka masih bayi. Dia yang sering menyuapi, memandikan, dan menidurkan Arka saat kecil. Hanya Mbok Lasmi yang berani sedikit menasihati Arka. "Nak, jangan lempar-lempar barang. Itu rezeki," katanya. Suatu hari ketika Arka melempar mobil mainan karena kesal kalah bermain, Arka menatap tajam lalu mendorong tangan Mbok Lasmi. "Diam, aku gak suka." Pengasuh lain hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani benar-benar menegur keras, karena mereka tahu kalau Arka mengadu ke Pak Sipto, mereka bisa langsung dipecat. Arka tumbuh jadi anak yang sulit diatur, suka membentak pelayan. Pernah suatu kali, dia mengunci salah satu pengasuh di kamar mandi hanya karena tidak diizinkan makan permen sebelum makan malam. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia bisa menjerit, melempar gelas, bahkan menggigit. Ketika laporan itu sampai ke telinga Pak Sipto, dia hanya tertawa kecil. Namanya juga anak tunggal. Biarin saja, nanti juga besar sendiri, katanya ringan sambil menepuk bahu Arka dengan bangga. Tidak ada yang menyadari bahwa sikap itu pelan-pelan membentuk sesuatu dalam diri Arka. Sesuatu yang gelap dan sulit dikendalikan. Memasuki awal 1967,
Pak Sipto memutuskan mengajak keluarganya berlibur. Katanya, untuk menyegarkan pikiran, mereka pergi ke sebuah villa tua di perbukitan, jauh dari kota dan keramaian. Villa itu sebenarnya sudah lama milik keluarga Pak Sipto, tapi jarang ditempati. Letaknya terpencil, dikelilingi hutan pinus dan jurang berkabut. Perjalanan menuju ke sana cukup panjang. Jalanan berkelok dan sempit. Semakin naik, udara terasa makin dingin. Arka tampak antusias. Dia duduk di kursi belakang mobil sambil menempelkan wajahnya ke kaca, melihat kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Hari pertama terasa biasa saja. Villa itu besar, tapi terasa sunyi. Dindingnya dipenuhi lukisan lama yang warnanya mulai pudar. Lantainya berderit setiap kali diinjak. Di belakang villa ada taman luas dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang dan sebuah ayunan kayu tua yang digantung di dahan pohon besar. Sore itu, kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya. Udara jadi lembab dan dingin menusuk kulit. Arka bermain sendirian di taman belakang. Dia berlari-lari kecil, sesekali tertawa sendiri. Pengasuh lain sibuk membereskan barang di dalam villa. Mbok Lasmi sempat keluar dan memanggilnya. Arka, sudah sore nak, masuk dulu. Udara dingin. Tidak ada jawaban. Mbok Lasmi mengira Arka sedang bersembunyi untuk bercanda. Tapi dia melangkah lebih jauh ke taman. Suasana terasa aneh, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan daun-daun seperti diam membeku. Akhirnya Arka ditemukan. Dia berdiri diam di dekat pohon paling besar di taman. Pohon itu tua, batangnya tebal, dan di salah satu sisinya ada lubang besar yang gelap seperti mulut menganga. Arka berdiri menghadap lubang itu. Matanya kosong, tidak berkedip. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Arka, kamu ngomong sama siapa nak? Tanya Mbok Lasmi pelan, mencoba menahan rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul. Arka tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia menoleh perlahan. Gerakannya terasa lambat, tidak seperti biasanya. Senyumnya aneh, bukan senyum ceria seperti anak kecil yang baru selesai bermain. Tadi ada yang ajak aku main, katanya lirih. Mbok Lasmi mencoba tersenyum tipis. Siapa? Iblis bersayap sama yang bertanduk? Mereka baik kok. Darah Mbok Lasmi seperti turun seketika. Dia langsung meraih tangan Arka. Tangannya terasa dingin sekali. Sejak sore itu, ada yang berubah. Arka jadi lebih sering diam. Kadang duduk di sudut ruangan sambil bergumam sendiri. Kadang tertawa tanpa alasan, lalu berhenti mendadak seperti sedang mendengarkan sesuatu. Pernah suatu malam, Mbok Lasmi melihat Arka berdiri menghadap dinding kamar selama hampir 1 jam tanpa bergerak. Ketika ditanya sedang apa, dia hanya menjawab, mereka lagi cerita. Awalnya Pak Sipto menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi beberapa hari setelah kembali dari villa, sesuatu yang lebih mengganggu mulai terjadi. Setiap tengah malam, tepat pukul 12, terdengar siulan panjang dari kamar Arka. Siulan yang nadanya tidak pernah berubah. Tinggi, tajam, panjang. Bukan seperti anak kecil yang belajar bersiul. Suaranya stabil, teratur, seolah sudah dilatih. Mbok Lasmi pernah berdiri di depan pintu kamar Arka saat siulan itu terdengar. Bulu kuduknya berdiri. Karena siulan itu tidak terdengar, seperti berasal dari satu mulut saja. Seperti ada gema yang mengikuti. Seperti ada sesuatu yang sedang menjawab. Dan sejak malam-malam itu, rumah besar milik Pak Sipto tidak pernah benar-benar terasa aman lagi. Sekembalinya ke kota, keadaan Arka bukannya membaik, justru semakin memburuk. Rumah besar milik Pak Sipto yang dulu terasa megah dan penuh wibawa, perlahan berubah jadi tempat yang mencekam. Para pengasuh mulai saling berbisik di dapur.
Yang berjaga di pos depan rumah sering terlihat gelisah setiap menjelang tengah malam. Siulan itu tidak pernah berhenti. Tepat pukul 12 malam, suara itu selalu terdengar dari kamar Arka di lantai 2. Nadanya sama, tinggi, tajam, panjang, tidak meleset satu detik pun. Seolah ada jam tak terlihat di dalam tubuh Arka yang mengaturnya. Awalnya para pengasuh mencoba berpikir positif. Mungkin hanya kebiasaan aneh anak kecil. Mungkin Arka hanya mencari perhatian. Tapi malam demi malam berlalu, dan suasana rumah semakin terasa berbeda. Setiap kali siulan itu terdengar, udara mendadak menjadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada angin masuk. Lampu-lampu gantung di ruang tamu sering berkedip pelan saat siulan berlangsung. Kadang redup, lalu terang lagi. Jam dinding yang biasanya berdetak teratur pernah berhenti tepat saat siulan mencapai nada paling tinggi. Anjing, penjaga di halaman yang biasanya galak dan berani, berubah jadi penakut. Setiap tengah malam, anjing itu melolong panjang menghadap ke atas balkon kamar Arka. Suaranya pilu, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Mbok Lasmi adalah orang yang paling tidak bisa tenang. Suatu malam, ketika siulan kembali terdengar, dia memberanikan diri naik ke lantai 2. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya. Padahal lampu menyala. Dia berdiri di depan pintu kamar Arka. Siulan itu terdengar jelas dari dalam. Stabil, tanpa putus. Dia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Arka, buka pintunya, nak. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya siulan yang terus memanjang. Dengan tangan gemetar, Mbok Lasmi mendorong pintu lebih keras. Aneh, meski tadi terasa terkunci, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan bunyi pelan seperti engsel tua yang digerakkan perlahan. Yang dia lihat membuat kakinya hampir lemas. Arka berdiri di tengah kamar membelakangi pintu. Tubuhnya kaku. Kedua tangannya menggantung lurus di sisi tubuhnya. Kepalanya sedikit menengadah ke atas, seolah menatap langit-langit. Siulan itu keluar tanpa jeda dari mulutnya. Mbok Lasmi bersumpah. Suara itu tidak terdengar seperti satu suara saja. Ada lapisan lain di bawahnya. Seperti ada suara kedua yang lebih berat mengikuti nada Arka. Seperti harmoni yang tidak wajar. Arka, hampir tak terdengar. Tiba-tiba siulan itu berhenti. Sunyi. Perlahan, Arka memutar kepalanya ke arah pintu. Gerakannya tidak alami. Terlalu lambat. Terlalu kaku. Matanya merah. Bukan merah karena kurang tidur atau menangis, tapi merah yang berkilat di kegelapan, seperti pantulan cahaya dari mata binatang liar. Senyumnya tipis. Aku lagi ngobrol, Bo, katanya datar. Sejak malam itu, keadaan Arka semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Tubuhnya mulai dipenuhi lebam biru kehitaman. Bekas itu muncul di lengan, di punggung, di paha, kadang besar, seperti bekas cengkeraman. Kadang kecil tapi banyak. Yang aneh, lebam itu sering muncul tiba-tiba dan menghilang dalam hitungan jam. Dokter keluarga dipanggil. Arka diperiksa dari ujung kepala sampai kaki. Tidak ada tanda penyakit. Darah, tidak ada infeksi. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Anaknya sehat secara fisik, kata dokter dengan ragu. Tapi semua orang di rumah tahu ada yang tidak sehat. Suatu malam, teror mencapai titik yang lebih menjijikkan. Arka tiba-tiba terbatuk-batuk saat makan malam. Tubuhnya gemetar, bueram, panik, dan memanggil pengasuh. Tiba-tiba, Arka memuntahkan sesuatu ke lantai. Bukan nasi, bukan air, belatung. Puluhan belatung putih kecil menggeliat di atas lantai marmer yang bersih, bergerak hidup, berlendir. Mbok Lasmi menjerit histeris. Pengasuh lain mundur ketakutan. Bu Arom langsung menutup mulutnya.
Wajahnya pucat seperti kertas. Arka hanya menatap beletang-beletong itu dengan ekspresi kosong. Lalu dia tertawa kecil. Pasipto yang baru pulang malam itu langsung murka. "Jangan sampai ini bocor keluar. Kalian dengar?" Bentaknya keras. Bukannya mencari bantuan spiritual atau medis yang lebih dalam, Pasipto justru sibuk memikirkan nama baiknya, Ishak. Harinya, dia mengumumkan sayembara besar lewat koneksinya. Katanya, ada pria misterius yang telah mengutuk anaknya. Siapapun yang bisa menangkap atau memberikan informasi tentang orang itu akan diberi hadiah besar. Cerita itu sengaja disebar agar masyarakat percaya bahwa keluarga Pasipto adalah korban. Padahal tidak ada pria misterius, tidak ada saksi, tidak ada bukti siapapun masuk ke rumah itu. Semua hanya sandiwara untuk menutupi kenyataan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di dalam rumah mereka sendiri. Sementara itu, Arka semakin tidak seperti anak manusia. Dia sering ditemukan merangkak di lantai lorong pada malam hari. Posisi tubuhnya aneh. Punggungnya melengkung terlalu tinggi. Kepalanya menunduk hampir menyentuh dada. Kadang, kedua tangannya terlihat seperti lebih panjang dari biasanya karena cara dia menapak di lantai. Pernah satu kali, seorang pengasuh memergokinya merangkak cepat sekali dari ujung lorong ke kamar. Gerakannya tidak wajar, hampir seperti binatang. Dan siulan itu semakin keras, semakin panjang. Kadang terdengar seperti tidak butuh napas. Tidak ada jeda untuk menarik udara. Sampai pada suatu malam, hal yang paling mengerikan terjadi. Siulan Arka terdengar seperti biasa. Semua orang terdiam di kamar masing-masing, menunggu sampai suara itu berhenti. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sela-sela siulan Arka, terdengar siulan lain dari luar rumah. Lebih rendah, lebih berat, datangnya dari halaman belakang. Jawab menjawab, Arka bersiul. Beberapa detik kemudian, siulan dari luar membalas. Begitu seterusnya. Satpam yang berjaga di depan rumah bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pohon besar di halaman. Bayangan itu tidak bergerak, tapi terasa menatap ke arah balkon kamar Arka. Seolah ada yang datang ketika Arka memanggil. Hidup di rumah itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi hanya takut, tapi marah, malas, muak. Pasipto mulai melihat Arka bukan sebagai anak yang sakit atau kerasukan, tapi sebagai ancaman bagi reputasinya. Setiap hari kabar tentang sayembara itu justru memancing gosip. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Bu Arem pun perlahan kehilangan kesabaran. Tangisnya berubah jadi tatapan kosong. Dia tidak lagi mendekati Arka. Bahkan ketika siulan terdengar, dia menutup telinga dan mengurung diri di kamar. Dan di suatu malam tanpa bulan, ketika langit benar-benar gelap dan udara terasa lebih berat dari biasanya, terjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun di rumah itu. Malam itu sunyi. Tidak ada siulan. Itu yang pertama kali disadari Mbok Lasmi ketika dia terbangun mendadak dari tidurnya. Biasanya, sebelum jarum jam tepat di angka 12, dia sudah gelisah menunggu suara tajam dari lantai 2. Tapi malam itu berbeda. Tidak ada nada panjang yang memecah keheningan. Tidak ada gema aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah terasa terlalu tenang. Tenang yang tidak menenangkan. Mbok Lasmi bangkit dari tempat tidurnya. Dia membuka pintu kamar pelen-pelen dan mengintip ke lorong. Gelap, hanya lampu dinding redup yang menyala kekuningan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara napas berat. Bahkan anjing penjaga di luar pun tidak melolong seperti biasanya. Kisah paginya, suasana makin terasa janggal. Salah satu pengasuh naik ke lantai 2 untuk membangunkan Arka seperti biasa. Beberapa menit kemudian, terdengar suara teriakan. Arka nggak ada! Semua orang berhamburan. Tempat tidur Arka rapi, terlalu rapi. Selimut terlipat. Jendela tertutup dari dalam. Tidak ada tanda-tanda dia keluar sendiri.
Pak Sipto langsung marah-marah, menyalahkan semua orang. Bu Arum pucat dan gemetar. Mbok Lasmi merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Seluruh rumah digeledah, dari ruang tamu, dapur, taman belakang, sampai loteng. Sampai akhirnya salah satu pelayan menyadari sesuatu. Pintu menuju gudang bawah tanah terbuka sedikit. Gudang itu jarang dipakai. Letaknya di bagian belakang rumah, dekat dapur. Biasanya terkunci rapat karena isinya hanya barang-barang lama dan dokumen. Saat pintu itu didorong, bau anyir langsung menyeruak keluar. Bau logam bercampur, sesuatu yang busuk. Mbok Lasmi menutup hidungnya. Tangga kayu menuju bawah terlihat lembab. Lampunya redup. Setiap langkah terasa berat. Dan di sanalah Arka ditemukan. Tubuhnya tergeletak kaku di lantai semen yang dingin. Lehernya digorok dalam hingga hampir putus. Darah sudah mengering di sekitarnya. Matanya hilang. Rongga kosong itu seperti menatap siapapun yang melihatnya. Beberapa bagian tubuhnya tidak utuh lagi. Suasana langsung kacau. Bu Arum menjerit sekali sebelum pingsan. Pengasuh lain menangis histeris. Mbok Lasmi terduduk lemas di tangga. Air matanya mengalir tanpa suara. Pak Sipto turun paling akhir. Wajahnya tegang. Dia berdiri beberapa detik menatap tubuh anaknya. Lalu dia berteriak marah. Ini pasti kerjaan orang itu. Pasti dia masuk ke rumah ini. Cerita tentang kutukan kembali disebarkan. Sayembara yang dulu diumumkan kini seolah menemukan pembenaran. Masyarakat gempar. Banyak yang yakin ini ulah makhluk gaib atau orang yang bersekutu dengan kekuatan gelap. Tidak sedikit yang percaya Arka benar-benar dipanggil oleh sesuatu dari bukit tempat mereka berlibur dulu. Kasus itu diselidiki, tapi tidak pernah benar-benar terungkap. Tidak ada tanda perlawanan berarti. Tidak ada jejak orang asing. Tidak ada gator, saksi. Lambat laun kabar itu mereda. Orang-orang mulai menganggapnya sebagai tragedi misterius yang tidak akan pernah terpecahkan. Sampai setahun kemudian, polisi datang lagi ke rumah besar itu. Bukan untuk membahas kematian Arka, melainkan karena penyelidikan lain. Ternyata selama ini Pak Sipto terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Bisnisnya tidak sebersih yang terlihat. Rumah digeledah besar-besaran, dokumen dibuka, gudang diperiksa ulang. Beberapa pengasuh dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Disitulah rahasia paling gelap akhirnya retak. Salah satu pengasuh muda tidak tahan tekanan, wajahnya pucat saat duduk di ruang interogasi. Tangannya gemetar, dan akhirnya dia mengaku Arka tidak dibunuh oleh makhluk gaib. Tidak ada pria misterius. Tidak ada kutukan dari luar. Arka dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Direncanakan. Malam itu, ketika siulan terdengar lebih keras dari biasanya dan terdengar balasan dari luar rumah, Pak Sipto merasa semuanya sudah di luar kendali. Dia takut gosip makin liar. Takut rekan bisnisnya menjauh. Takut reputasinya hancur karena anak yang dianggap gila. Bu Arum yang sudah lelah secara mental, yang setiap malam menutup telinga karena tak tahan mendengar siulan, akhirnya setuju dengan keputusan suaminya. Mereka meyakinkan diri bahwa Arka sudah tidak bisa diselamatkan, bahwa semua ini demi kebaikan, bahwa ini jalan keluar. Malam itu Arka dibius lebih dulu. Saat tubuhnya lemah dan tak berdaya, dia dibawa ke gudang bawah tanah. Beberapa pengasuh dipaksa membantu dengan ancaman dipecat dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan palsu. Mbok Lasmi tahu rencana itu. Dia mendengar bisikan di ruang kerja Pak Sipto. Dia sempat memohon, menangis, berlutut agar mereka tidak melakukan hal itu. Tolong Pak, dia cuma anak kecil. Tapi suara Mbok Lasmi tidak berarti apa-apa di hadapan rasa malu dan ketakutan. Kehilangan nama baik. Pengakuan itu membuat kota gempar untuk kedua kalinya. Pak Sipto ditangkap dan dipenjara. Bisnisnya runtuh seketika.
asetnya dibekukan, rekan-rekannya menjauh, rumah megah itu disita, harta yang dulu dibanggakan habis untuk biaya hukum dan denda. Bu Arum tidak pernah sama lagi. Dia tidak dipenjara, tapi pikirannya hancur pelan-pelan. Dia mulai melihat Arka di mana-mana, di lorong rumah, di ujung tangga, di pantulan cermin kamar mandi. Arka muncul dengan kepala hampir terputus, menggantung, miring, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Tapi yang paling sering terdengar adalah siulan itu. Setiap tengah malam, tepat pukul 12, Bu Arum mendengar siulan panjang di telinganya. Meski dia sudah pindah ke rumah kecil milik saudaranya, suara itu tetap datang. Dokter bilang dia mengalami gangguan jiwa berat, tapi tetangga pernah mendengar sesuatu juga. Beberapa tahun setelah rumah besar itu kosong dan tak berpenghuni, orang-orang yang lewat di depannya sering mendengar suara siulan panjang dari dalam. Tidak ada lampu menyala, tidak ada orang tinggal, nada yang sama persis seperti dulu. Konon, sampai hari ini, jika ada yang mencoba bersiul pada tengah malam di depan rumah tua itu, akan ada siulan lain yang menjawab, lebih panjang, lebih dekat, lebih dingin. Cerita tentang Arka jadi pengingat satu hal. Kadang yang paling mengerikan bukan makhluk gaib yang datang dari luar, tapi hati manusia yang dipenuhi kesombongan, rasa malu, dan ketakutan kehilangan nama baik. Dan siulan itu mesai terdengar di tengah malam. Dan cerita pun tamat.